Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dengan mata pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas kompetensi dasar yang kedua, yaitu listrik statis. Kita langsung masuk ke subkompetensi yang pertama, yaitu muatan listrik statis. Muatan listrik statis itu ada dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan positif biasa dinamakan proton, muatan negatif biasa dinamakan elektron. Ya, kita lanjutkan sekarang. Ya, terjadinya muatan listrik. Ya. Jadi, teori atom menyatakan bahwa muatan di dalam atom itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah inti atom, ya, yang terdiri dari apa? Proton, ya, 5 misalnya ini, ya, ini neutron, tuh 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian di sekitarnya dikelilingi oleh elektron, gitu ya. Jadi kulit pertama 2 gitu, ya, kulit kedua, nah, berarti 3 ya. Ya, seperti ini, ya. Jadi itu teori atom mengatakan seperti itu. Selanjutnya sekarang interaksi elektrostatik. Interaksi elektrostatik. Ya. Interaksi elektrostatik kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama apabila tarik-menarik. Terjadi bagaimana? Tarik-menarik terjadi jika kedua muatan, ya, jika kedua muatan berlainan jenis. Ya. Kemudian yang kedua akan tolak-menolak, ya. Jadi yang kedua akan tolak-menolak jika kedua muatan sejenis. Baik. Jadi kemudian kita lanjutkan dengan gaya Coulomb. Ya. Oke. Tadi sudah disebutkan bahwa interaksi antara dua muatan itu bisa tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, sekarang gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak itu kita namakan dengan gaya Coulomb, ya. Sesuai dengan nama penemunya, ya. Yaitu siapa? Yaitu Charles
Augustin Coulomb. Ya, Charles Augustin Coulomb. Nah, jadi interaksinya yang pertama adalah bagaimana tadi apabila muatan positif berlainan jenis dengan muatan negatif, maka dia akan menarik dengan gaya Coulomb Fc, ini juga akan menarik dengan gaya Coulomb Fc. Kemudian yang kedua, apabila sejenis, misalnya positif dengan positif, ya, atau mungkin negatif dengan negatif, maka akan tolak menolak seperti ini, ya. Ini adalah Fc, ya, gaya Coulombnya. Oke. Terus kemudian, nah, bagaimana dengan hubungan antara gaya Coulomb besar kedua muatan, ya, dengan jarak kedua muatan. Nah, jika ada dua muatan, ya, jika ada misalnya ada dua muatan, ya, sejenis misalnya, jarak keduanya adalah R, maka dia akan tolak menolak, begitu kan tadi? Iya, tolak menolak dengan gaya Coulomb sebesar Fc. Kalau muatan ini adalah Q1, sedangkan muatan ini adalah Q2, ternyata gaya Coulombnya, ya, itu sebanding dengan perkalian kedua massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, ya. Kemudian dirumuskan bahwa gaya Coulomb itu sama dengan apa? Sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Jadi ini gaya Coulombnya. Ya. Selanjutnya, terus nilai K bagaimana? Ya. Jadi kita lanjutkan. Di mana Q1 itu besar muatan 1, Q2 besar muatan 2, satuannya Coulomb, ya. R jarak kedua muatan. Nah, sedangkan K itu adalah konstanta, ya. Jadi konstanta gaya Coulomb. Jadi K adalah konstanta. Yang besarnya K adalah 1/4 pi epsilon 0. Ya, nah epsilon 0 itu apa? Epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa. Jadi daya hantar ruang hampa terhadap muatan listrik besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat Newton pangkat min 1 meter pangkat min 2. Kalau nilai epsilon 0 dimasukkan di sini, maka K itu nilainya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Ya, Newton meter kuadrat Coulomb kuadrat. Ya. Nah, Coulomb pangkat min 2. Maaf. Seperti itu. Ya. Itu adalah besarnya gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb itu merupakan besaran vektor, ya. Jadi
gaya kolom adalah besaran vektor. Sehingga, ini vektor ya. Sehingga jika terdapat interaksi dua atau lebih, cara penjumlahannya menggunakan aturan apa? Penjumlahan vektor. Nah, bukan aturan penjumlahan vektor. Nah, sekarang kita ambil contoh. Kita ambil contoh, misalkan ada 3 buah muatan. Nah, kalau ada 2 muatan gampang ya. Jadi misalnya kalau ada 2 muatan begini, ini plus, ini min, Q1 misalnya 10 mikrokolom, Q2 misalnya 90 mikrokolom, maka berapakah gaya kolom antar kedua muatan? Gaya tariknya berapa? Ya, nah, kita bisa tulis gimana? Ya, gaya kolom sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Misalnya jarak keduanya adalah 20 cm misalnya ya, atau gampang aja 10 cm lah, 10 cm ya, tinggal masukkan aja 9 kali 10 pangkat 9, terus ini 10 mikro, 1 mikrokolom itu 10 pangkat min 6 kolom, jadi ini 10 kali 10 pangkat min 6 kali 90 kali 10 min 6 dibagi R kuadrat. 10 kali 10 min 2 dikuadratkan. Sehingga gaya kolomnya kalau kita hitung berarti berapa? 9 kali 10 pangkat 9 900, berarti 9 kali 10 pangkat min 10 ya dah. Ini 100 kali 10 pangkat min 4. Jadi kalau naik ke atas ini corak ya, pangkatnya jadi 7. Ini naik ke atas jadi 11, berarti 81 kali 10 pangkat 1 atau 810 Newton. Nah, seperti ini ya. Kemudian misalnya kalau interaksinya ada 3 muatan misalnya. Nah, misalnya seperti ini. 1 2 3. Ini muatan Q1, muatan Q2, muatan Q3. Ini plus min misalnya. Ini adalah 20 cm. Ini adalah ya, kita misalkan agak berbeda ya, 10 cm. Ini 2 mikrokolom, 4 mikrokolom, ini 1 mikrokolom. Nah, kemudian ditanyakan gaya kolom di Q2. Berapakah gaya kolom di Q2? Nah, kita dapat menuliskan Q2 itu ada 2 interaksi, yaitu 2 dengan 1 dan 2 dengan 3. Supaya lebih mudah, maka kita tuliskan gaya kolom interaksi 2 dengan 1 kan akan tarik menarik seperti ini. F21
F12. Betul enggak? Kemudian kita beri warna yang berbeda untuk yang kedua. Interaksi antara muatan Ki2 dengan Ki3 akan tolak menolak. Ini ke sana, F32, ini ke sini, F23. Kalau begitu, berarti gaya kolom di muatan 3 kan ada 2, yaitu F21 dan F23. Arahnya gimana? Searah. Berarti gaya kolom di Ki2 adalah F21 ditambah F23. Kalau kita masukkan rumusnya, K Ki2 Ki1 per R1 kuadrat, K Ki2 Ki3 per R2 kuadrat. Kita masukkan angkanya, gimana bisa? 9 kali 10 pangkat 9. Terus Ki2 nya 4 kali 10 min 6, Ki1 nya 2 kali 10 min 6 dibagi jaraknya 2 dengan 1, 0,2 kuadrat, ditambah K pangkat 9, Ki2 4 min 6, Ki1 1 min 6 dibagi 0,1 kuadrat. Hasilnya kalau kita ini berapa? 6, 8 kali 9, 72 kali 10 pangkat min 3, ya dah, per 4 kali 10 min 2 ditambah 32 kali 10 min 3 dibagi 10 min 2. Hasilnya adalah berapa itu? 18 ya. 18 kali 1,8. Betul ya? 1,8 ditambah naik ke atas 3,2. Totalnya berarti berapa? 5 Newton. Nah, berarti gaya kolom yang berada di Ki2 adalah 5 Newton. Ya. Ada lagi satu soal lagi ya tentang gaya kolom. Misalnya kita ambilkan contoh ada 3 muatan. Nah, agak lebih sulit gitu ya. 3 muatan seperti ini. Seperti ini. Ya, ini jaraknya ini 3 cm. Ini 4 cm ya. Kemudian ini plus, ini plus, ini apa itu? Min ya, misalnya min. Nah, ini Ki1, ini Ki2, ini Ki3. Besarnya masing-masing adalah 2 mikrokolom. Ini 4 mikrokolom, ini 1 mikrokolom. Ya. Nah, misalnya di sini katakanlah 2 dan 1 cm. Ya, 2 cm dan 1 cm. Nah, seperti ini. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan gaya kolom yang dialami muatan Ki2 berapa? Nah, muatan Ki2 itu mengalami interaksi dengan Ki1 dan Ki3. Kalau dengan Ki1, dia akan tolak menolak seperti ini. Betul ya? Nah, kita tuliskan di sini F21.
Yang di sini F1, 2. Terus dia diinteraksi dengan, nah ini ditaruh di atas saja. Dia berinteraksi dengan Q3, yaitu tarik-menarik ke sana. Ya toh? Kita tuliskan di sini F31, di sini F32. Nah, F23, sorry ya. F23, di sini F32. Nah, ternyata bentuknya adalah siku-siku. Maka kita cari resultan dari kedua vektor. Ya. Ini resultannya. Ini adalah gaya kolom di Q2. Bentuknya berarti apa? Bentuknya persamaan kuadrat, ya. Akar kuadrat ya. Maka kita bisa tentukan dulu F12 dan F21 dan F23. Caranya F21 dulu kita tentukan ya. F21 di sini boleh. F21 itu adalah K Q2 Q1 ya per R1 kuadrat. Kita masukkan nilainya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian 4 kali 10 min 6. 2 kali 10 min 6 dibagi 2 cm. 2 kali 10 min 2 kuadrat. Hasilnya adalah berapa? 9, 18 kali 4 kali 10 pangkat min 3 dibagi 4 kali 10 min 4. Hasilnya adalah berapa? Coret gini ya. Pangkat 1 ya, berarti 180 Newton. Oke. Terus kemudian kita cari F, pakai warna biru biar sesuai. Kita cari F23. Caranya sama, K Q2 Q3 tapi dengan R2 kuadrat. Kita masukkan nilainya 9 kali 10 pangkat 9, Q2 4 kali 10 min 6, Q3 10 min 6, 1 kali 10 min 6 dibagi 1 cm, 10 min 2 kuadrat. Hasilnya 36 ya. Kali 10 min 3 dibagi 10 min 4. Hasilnya 360 Newton. Kemudian kita warna merah resultannya. Gaya kolom di Q2 sama dengan itu kan siku-siku, berarti akar kuadrat. Akar dari F21 kuadrat plus F23 kuadrat. Jadi kita masukkan 180 kuadrat ditambah 360 kuadrat. Nanti ketemu hasilnya di sini. Oke. Itu pembahasan tentang gaya kolom. Ya. Terus kemudian misalnya ada soal lagi. Misalnya ada tiga buah muatan. Ya. Ada 3 buah muatan seperti ini. Ini berapa itu? 1 mikrokolom positif. Kemudian ini positif juga 9 mikrokolom. Kemudian sejenis ya. Kemudian kalian suruh menentukan di mana ini jaraknya adalah R misalnya. Ya.
R itu sama dengan 9 cm. Nah, pertanyaannya di mana letak muatan ketiga yang gaya kolomnya 0. Nah, tentunya kita akan meletakkan muatan ketiga itu supaya seimbang, sejenis, supaya seimbang harus dekat dengan muatan ke 1. Ya. Kalau ada jungkat-jungkit, ya ta, maka muatan ketiga itu harus dekatnya dengan muatan 1. Kita katakanlah muatan positif misalnya. Jadi muatan 1, ini muatan 2, ini muatan 3. Maka interaksinya akan ke sana, F32, 3 dengan F31 ya. Ini ke sana, interaksi dengan 3, F32. Gaya kolom yang dialami Hi3 itu sama dengan F32 min F31. Karena tadi gaya kolom yang dialami muatan ketiga itu 0, berarti ini F32 min F31 atau F31 sama dengan F32. Kalau kita masukkan nilainya 31 per R1, berarti jaraknya ini berapa? Kita belum tahu ya, X. Nah, kita mau cari X. Berarti yang di sini berapa? R min X, betul enggak? Nah, ini berarti 3 dengan 1 itu X kuadrat, ini K. 3 dengan 2, R min X kuadrat. K bisa dicoret, 3 bisa dicoret, tinggal itu. Kita masukkan nilainya 1 kali 10 min 6 per X kuadrat sama dengan 9 kali 10 min 6 per R min X, 9 min X kuadrat. Gitu ya. Kita coret nilainya ini. Terus kita pindah ruas, 9 min X kuadrat per X kuadrat sama dengan 9 per 1. Kita akar keduanya, sehingga tinggal 9 min X per X sama dengan 3. Kita pindah ruas, 9 min X sama dengan 3X. 9 sama dengan 4X, maka X sama dengan 2,25 cm. Berarti supaya gaya kolom di Hi3 itu 0, maka Hi3 harus diletakkan di dekat dengan muatan Hi1 berjarak 2,25. Itu yang muatan sejenis. Bagaimana kalau yang muatan tidak sejenis? Misalkan ya, kita beri warna yang berbeda. Misalkan di sini ada dua muatan yang tidak sejenis. Katakanlah ini muatan plus min, ini Hi1, Hi2 ya. Jarak keduanya adalah R sama dengan 4 cm. Kemudian Hi1-nya adalah 1 mikrokolom, Hi2 adalah 9 mikrokolom. Maka di mana letak muatan ketiga yang gaya kolomnya 0? Letak muatan ketiga yang gaya kolomnya 0 di luar antara Hi1 dan Hi2, tapi dekat dengan Hi1 biar seimbang. Ini di sini. Ini Hi3, katakanlah misalnya positif. Jaraknya ini adalah X. Berarti kalau begitu 3 dengan 1 akan tolak menolak ke sana. Ya. Gimana? F 31, 3 dengan 2 akan tarik menarik F32. Maka gaya kolom
di Hi3 sama dengan 0. Berarti gaya kolom Hi3 sama dengan F32 min F31. 0 sama dengan F32 min F31. Pindah ruas, F31 sama dengan F32. Masukkan rumus Hi3, Hi1. 3 dengan 1, jaraknya adalah X kuadrat. K, Hi3, Hi2. 3 dengan 2, jaraknya R plus X kuadrat. K bisa dicorek, Hi3 bisa dicorek. Hi1, 1 mikrokolom per X kuadrat sama dengan Hi2. Mikrokolomnya langsung diubah, boleh? Tidak ya, boleh. 9 mikrokolom per R plus X kuadrat. Mikrokolomnya dicorek, pindah ruas, R plus X kuadrat per X kuadrat sama dengan 9 per 1. Kita akar seperti ini. Jadinya adalah R plus X per X sama dengan 3. Kita pindah ruas, R-nya 4. Berarti R plus X sama dengan 3X. 4 sama dengan, pindah ruas ke sana, 2X. Berarti X sama dengan 2 cm. Berarti di sini apabila gaya kolom di Hi3 itu 0, maka dia berjarak 2 cm dari muatan Hi1. Baik, itu dulu untuk rangkaian untuk listrik statis, pembahasan tentang gaya kolom. Kita akan membahas lagi soal-soal yang lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi ya, nanti kalau ada pertemuan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.